Halo manusia-manusia budaya jagat. Iya, akhir bisa juga gue. Lancar. Gua Rama dan What? kita akan membawakan lagi berita game mingguan. Kali ini ada Pokemon dengan senjata. Udah mau rilis ya. Udah mau rilis. Terus ada Steam dengan AI-nya. Dan ada juga Game Shark mau balik. Yeah, finally. Kita lihat aja yuk. Yuk, let's go. Kita mulai dengan berita pertama. Steam mulai hadirkan peraturan terkait AI di dalam game. Wah, ini perlu nih. Perlu. Karena kan maraknya AI di berbagai bidang akhirnya juga sudah mulai geser ke game, udah masuk ke game. Kayak ada game apa waktu itu yang detektif-detektifan yang itu. Cuma tinggal ketik doang dia respon. Ini jadi harus lebih diperhatikan sama Valve terutama gitu. Ada 2 kategori, ada pre-generated dan live generated. Kalau kategori pre-generated itu mengacu pada AI semasa proses pengembangan game. Jadi waktu gamenya dikembangkan itu harus dikasih tahu gimana aja gitu loh. Dan harus membuat perjanjian kalau AI mereka tidak meliputi konten-konten ilegal. Karena kan ya kadang-kadang AI suka nyampur sembarangan gitu, ya. Atau yang berlanggar hak cipta. Ini sering banget soalnya. Game juga harus tetap konsisten selama proses marketing. Nah, tuh gimana tuh? Lu ngerti? Jadi kalau misalnya kayak marketing, misalnya tiba-tiba AI-nya bikin satu konten gitu, terus dijual sama developernya, kita ada konten ini loh, dibikin sama AI. Jangan sampai pas udah selesai, ternyata AI-nya malah ngegeser kontennya di sesuatu yang beda gitu. Jadi lu udah marketingin A, terus proses pengembangan si AI-nya bikin B, itu jangan sampai, harus tetap A gitu. Mastiin AI-nya konsisten di situ gitu. Nah, untuk kategori selanjutnya yang live generated itu tools AI yang digunakan saat gamenya sudah jalan gitu. Tetap tidak boleh melanggar hak cipta dan segala hal yang ilegal. Karena kan ngeri ya, kita lagi main game tiba-tiba keluar NFSW. Itu tidak boleh. Oke. Yang streaming langsung dolar merah kan nggak lucu kan? Ban. Langsung di ban gitu. Jadi harus ada sistem pengamannya. Kayak si Valve harus ngomong ke developer game, ini harus ada sistem pengamannya gitu. Jadi harus dijelasin juga ke mereka kira-kira lu suntikin apa supaya ini tidak terjadi pas lagi main game gitu. Jadi boleh gamenya ada AI, memudahkan bikin asik tapi masih ada human touch-nya supaya menjaga AI-nya tetap di jalannya jalan yang benar. Jangan sampai kemana-mana. Kalau sampai kemana-mana ya Skynet sih. Masa Skynet dari game sih anjir. Ultron. Nah, masih soal AI lagi. Nah, ini lucu nih. Ini lebih menarik nih. Jadi ada monitor yang mengimplementasikan AI. Kalau dulu sempat ada monitor yang ada crosshair-nya. Nah, udah gak zaman cuy. Ini AI, ini dari MSI, monitor dari MSI Mac 321. Serius namanya. Ini OLED ya. Yang lucunya adalah gini, dia bisa memprediksi musuh datang dari mana. Dan ini jadi dikhawatirkan kalau lu terutama main MOBA, Dota sama League of Legends ya. Itu bisa memprediksi musuhnya datang. Jadi kalau misalnya lu lagi lagi farming, tiba-tiba ada tanda, kalau lihat di sini ya dari screenshotnya ada ditandain kalau akan ada musuh yang datang atau mendekat. Ya memang jadi ada kekhawatiran jadi pay to win juga sih kalau karena salah satu kalau misalnya main MOBA lo tahu kalau salah satu elemen yang bisa bikin menang tuh kejutan dari jungle, nge-gang segala macam. Tapi sekarang lu nggak bisa di-gang lagi karena orang lihatnya ada dikasih lihat dari monitor. Kasih tahu si ini datang nih gitu dari sini gitu. Kan aneh gitu. Ya, gue nggak mungkin, ini sangat tidak mungkin dipakai di ProScene sih. Kecuali event yang disponsori MSI ya. Oh iya. Tapi harus dimatiin sih, tapi tapi nggak ada yang bisa. Maksudnya gue nggak bisa kebayang siapa yang bisa jagain lu misalnya kayak lu main online gitu. Casual, iya, kalau main casual gimana? Ini bakal wah, lu pakai monitor ini ya pasti gitu. Wah, gue nggak pakai cheat kok gitu, tapi mainnya pakai monitor apa ini gitu. Nah, gue nggak pakai map hack kok. Nah, ya, ternyata monitornya yang jago. Ini map hack sih ya? Bisa dihitung map hack ya? Dihitung map hack, cuman ya monitornya yang jago. Iya, waduh. Ini sadis sih monitor ini. Belum tahu kapan rilisnya atau udah ada tanggalnya. Harusnya di musim semi tahun ini. Musim semi tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian main bukan Mobile Legend, League of Legend atau Dota, tiba-tiba teman yang tadinya cupu tiba-tiba jago. Tiba-tiba jago gitu. Lo pakai Mesa ya. Dia pakai Mesa ya. No offense to MSI, tapi monitor ini jadi sedikit ngarah ke sana. Aduh, please jangan jadi aneh banget nih, please.
Nah, berita selanjutnya datang dari gua. Kembali kita ngobrolin AI, tapi ini salah satu nama yang mungkin kalau lu gamer PS1, PS2 lu tahu lah ya. Berarti udah tua ya. Udah tua ya. Jadi kalau misalnya lu masih muda dan tidak tahu, ini adalah Game Shark. Jadi di masa lalu ini adalah semacam software dan hardware yang bikin lu bisa nge-cheat main game PS1 sama PS2. Jadi kalau ini nyari kode dulu di apa namanya di majalah-majalah nyari kode. Game kan susah tuh, jadi ya lu bisa nggak mati gitu gara-gara ini. Jadi ya the best. Nah, Game Shark final kembali, mereka di bawah license-nya perangkat audio namanya Altec Lansing namanya. Jadi even perangkat audionya udah tua ya. Udah tua juga. Lu pasti udah tua banget kalau tahu Altec. Lu jangan sok muda lu. Lu pasti udah tahu Altec. Jadi Altec bakal bawa si Game Shark balik lagi ke industri game, tapi tidak pakai nama Game Shark. Namanya AI Shark sekarang. Pakai AI lagi. Ngobrolin AI. Nah, dia bocoran enggak bocoran. Enggak bocoran. Jadi si Game Shark baru, si AI Shark ini enggak pakai buat nge-cheat, tapi dia akan dipakai sebagai aplikasi pendukung gamer-gamer casual atau pendatang baru supaya mereka bisa main game lebih nyaman. Jadi ketika ini program nyala, dia akan secara konsisten ngasih masukan, clue, hint, petunjuk soal game yang lagi lo mainin. Terus kalau buat kompetitif dia akan ngasih coaching juga. Misalnya kayak lu dengar suara. Misalnya kalau dia dengar misalnya ada suara orang jalan sama tembakan, dia tahu jalannya lebih penting, dia akan kecilin suara tembakannya supaya lu tahu. Gitu. Jadi ada keuntungan di sananya gitu. Jadi ya akan diaplikasikan ke banyak perangkat kata si Altec, termasuk di perangkat audio mereka ntar akan ada dukungan AI Shark ini gitu. Berarti kayak misalnya gue lagi main Yakuza nih, tuh gue pengen tahu jawaban-jawaban yang benar, ntar dikasih website-nya gitu. Nggak usah main game lagi kalau gitu. Tidak usah main game lagi kalau semuanya ada jawabannya gitu. Jawabannya. Ya kan kadang-kadang kan gue pengen 100% gitu. Harus ada coachingnya dong. Maksudnya kalau muter-muter enggak jelas. Nah, kayaknya kalau dipakai buat main mahjong di Yakuza lebih enak kali. Oh iya juga benar. Kamu letakkan tile ini menang. Menang. Awesome. Asik nih. Kita selanjutnya dari gue lagi. Kita akhirnya ada update sedikit soal ByteDance. Jadi kalau misalnya nggak terlalu familiar, ByteDance yang punya TikTok ya. Itu sempat pengen keluar dari industri game dan pengen jualan aset mereka, termasuk Moonton alias Mobile Legends gitu. Nah, gue kasih nama Nuverse sih sebenarnya. Nuverse juga ya. Jadi ya si ByteDance katanya sudah memang pengen ini terjadi. Mereka udah ngobrol sama beberapa pihak yang berpotensi jadi pembeli, dan salah satunya adalah Tencent. Kalau misalnya sampai masuk Tencent, gila dimakan sama Tencent semua loh. League of Legends Tencent. Enggak, sebenarnya ntar kita obrolin sedikit soalnya. Jadi ya katanya si Reuters, ini sumber Reuters katanya sudah ketemu tapi belum ada deal gitu. Nah, yang ditawarin adalah divisi gamingnya termasuk Nuverse dan si Moonton ini. Nah, yang jadi kekhawatiran adalah karena kita tahu Tencent sama Mobile Legends agak ribet, agak berantem gitu. Jadi ya kalau misalnya jadi punya Tencent, gue penasaran kira-kira nasib Mobile Legends tuh bakal kayak gimana gitu di saya. Apakah dibeli terus dimatiin atau dibeli terus di nurture gitu di saya, kita lihat aja. Padahal lagi Mobile Legends sendiri kalau gue lihat ya dari perkembangannya ya, emang lagi naik juga di luar di barat di pihak di barat itu lagi naik juga, naik juga. Iya. Lagi rame gitu ya. Lagi lumayan rame juga selain di saya ya, kalau saya udah nggak ada debat ya, udah pasti kalian pasti main kan. Kalian pasti main atau enggak, kalau kalian punya anak kalian pasti lagi main kan. Bocah-bocah juga main Mobile Legends ya. Main Mobile Legends semua gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke Tencent, ya notabene di situ ada League of Legends, terus ada Honor of King juga di situ ya. Yeah. Honor of King juga ada di situ. Anjir, dimakan nama di semua cuy. Memang pasar mobile. Nah, ini yang menarik juga katanya sebenarnya si ByteDance sama Tencent sebenarnya hubungannya sebenarnya nggak oke gitu. Di awalnya memang nggak oke, tapi pas buat launching game terbaru mereka di Desember kemarin, si Dreamstar, jadi game Tencent di Cina, mereka Dreamstar ini kayak apa namanya, Fall Guys. Oh iya, gue nggak tahu. Gue udah lihat. Dreamstar ini kayak gameplay kalau nggak salah kayak Fall Guys. Nah mereka tuh bener-bener pakai advertising agensinya ByteDance semua buat promo. Jadi hubungan mereka membaik gara-gara duit, dan ini juga semua terjadi karena duit gitu. Jadi duit. Ingat, persahabatan bisa membaik karena duit. Semua hidup duit. Nah, berita ketiga, berita terakhir dari gua sebelum siraman ntar, gua akan ngobrolin soal Nintendo Switch. Jadi Switch Nintendo 2. Genshin di Switch 2. Ini tepukan apa, orang konfirmasi juga belum gitu. Jadi entah kenapa sedang panas dan hangat rumor soal Nintendo Switch 2 itu bakal keluar tahun ini juga. Rumor. Nintendo belum confirm, tapi entah kenapa dalam beberapa bulan terakhir tiba-tiba semuanya dapat source informasi dalam
Dan semuanya mengabarkan hal yang sama kalau Switch 2 itu bakal available di tahun ini 2024 gitu. Nah, kita belum tahu apakah benar atau enggak, Nintendo belum confirm, tapi banyak yang percaya kayak gitu. Termasuk kayak situs teknologi Taiwan, bahkan even mereka sempat rilis speknya gitu. Termasuk, iya, jadi ada kemungkinan mungkin informasi bocoran pabrik atau apa gitu. Jadi bisa jadi. Tapi ya rumornya antara September akhir tahun lah buat Nintendo Switch 2 ini gitu. Nah, sementara ini ada rumor misalnya dia bisa support DLSS. Itu penting sih. Penting gitu buat main Genshin Impact gitu ya, tetap. Jadi semua Genshin Impact pokoknya. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Nah, karena rumor ini sedang menguat dan sedang plus performance-nya game-game Nintendo Switch kemarin juga oke banget. Dan ada rumor kalau misalnya investornya Arab Saudi pengen kasih mereka saham lebih banyak lagi beli. Si sahamnya Nintendo sedang puncak-puncaknya lah gitu. Jadi ya selama beberapa hari terakhir benar-benar meroket tinggi gitu. Jangan sampai flop nih, seriusan. Enggak lah, soalnya sih enggak. Tapi ya, kalau misalnya lu memang pengen Nintendo Switch 2 tahun ini, ya gua sarankan sih mulai menabung dari sekarang, karena memang walaupun belum dikonfirm ada chance keluarnya tahun ini kalau lu pengen main Switch 2 gitu. Jadi mulai menabung aja gitu kita bareng-bareng atau mulai nyolong. Ya mungkin di Nintendo Direct tahun ini mungkin ya. Ya bisa jadi sih. Tapi ini tunggu banget loh, karena ya harus bisa kita lihat Nintendo Switch kayak gue pasti pengen banyak game, tapi kemampuan hardware-nya sudah nggak ngangkat. Agak kuat gitu. Ingat Mortal Kombat? Tapi ya katanya sih dia tidak akan revolusioner, tapi lebih ke evolusi. Jadi kayak cuma Nintendo Switch biasa, tapi performance-nya lebih kuat gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba sesuatu yang aneh banget itu nggak akan terjadi. Jadi kayak apa namanya Wii ke Wii U gitu. Itu kan aneh banget. Lompatnya agak aneh kan ya. Ini masih inline-nya gitu. Masih inline Switch-nya gitu. Nah, berbicara soal Nintendo, kita akan ngomongin Pokemon, tapi bukan Pokemon. 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 Ini ada game namanya Pulse World. Kalian mungkin yang udah ngikutin udah sedikit tahu Pulse World ini apa. Ini Pokemon, tapi labelnya Pokemon like, tapi bisa tembak-tembakan. Iya, bisa tembak-tembakan. Bisa ngebangun rumah, bisa makan Pokemonnya. Lu bisa makan Pokemon. Jadi kalau kalian ada yang sering lihat di TikTok yang apa namanya Pokemon dipotong-potong, nah mungkin akan terlihat di sini. Kenapa bisa muncul di TikTok? Nah, jadi kalau di sini di Pulse World ini tentu saja namanya bukan Pokemon, namanya Pulse ya. Pulse. Dan kalau kalian sebagian dari kalian mungkin sudah pernah melihat ada yang nembak-tembakan dengan monster di belakangnya gede-gede gitu. Ini menarik sih. Gua salah satu orang yang menunggu game ini keluar. Masuk di early access dulu dia. Iya, masuk di early access dulu. Nah, tahun ini masuk di early access di Steam. Cuman gue belum lihat harganya berapa karena belum keluar harganya. Harapannya ya cukup terjangkau. Jadi bisa dimainkan oleh lebih banyak orang, karena yang gue nggak tahu ini dia live service atau bisa multiplayer. Nggak tahu deh, tapi yang pasti ya ini Pokemon cita rasa Amerika banget bener. Jadi kayak Jepang kan lempar Pokemon. Gue punya machine gun, men. Lu ikut gua atau? Ini menarik sih. Gue pengen banget lihat karena teasernya udah keluar banget banyak dari tahun lalu, 2 tahun lalu bahkan. Jadi kalau misalnya keluar tahun ini ada yang mau main Pulse World? Gue sih pengen banget sih, kayaknya menarik banget ini. Oke, bonus berita. Raid Shadow Legend. Tapi berita ini tidak disponsori sama Raid Shadow Legend. Kalau mau silakan ya. Sudah tersedia di Steam. Parah. Gue agak bingung nih. Jadi game mobile loh, gedenya di mobile. Dia masuk ke Steam, kenapa ya? Gak tau, udah gak ada. Tapi itu benar-benar fenomena yang aneh loh. Jadi gue bisa bilang kalau semua orang tahu apa itu Raid Shadow Legend, tapi gue belum pernah ketemu orang yang main Shadow Legend gitu, Raid Shadow Legend gitu loh. Gue juga bingung. Pas baca berita, dia ngapain masuk Steam? Langsung dapat review negatif itu, langsung bam. Ya iyalah pasti dapat. Karena gini, semua orang, kalau lu YouTuber luar atau misalnya sering nonton YouTuber luar, sudah tidak mungkin tidak kenal yang namanya Raid Shadow Legend. Selalu ada. Ini video gak disponsorin ya? Again, video tidak disponsori. Tapi kita bicarakan saja di sini, barangkali Raid Shadow Legend mau mensponsori kita, tidak apa-apa.
Kita ngobrolin nih bro. Ya kita ngobrolin nih bro. Oke, itu dia tadi berita-berita untuk minggu ini. Jadi Red Shadow Legend apakah mau tetap. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Rama. Plat. Sampai jumpa. Dadah. Itu gue kaget tadi. Red Shadow Legend.